Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini kita membahas bagaimana operasi database pada aplikasi Android. Di bagian pertama ini nanti kita membahas bagaimana menyimpan data ke dalam database. Database yang kita gunakan adalah SQLite, di mana SQLite ini merupakan salah satu database yang sangat banyak digunakan pada aplikasi Android. Sebelum kita lanjutkan, maka saya demokan dulu seperti apa nanti yang akan kita buat dalam tutorial ini. Nah, yang akan kita buat itu nanti adalah kita akan menyimpan data yang akan kita simpan di dalam sebuah database. Bila kita klik tombol add data ini, maka nanti akan menampilkan sebuah kotak dialog form atau alert dialog form untuk menginput data yang akan kita simpan di dalam SQLite. Jadi misalnya kita inputkan di sini npm-nya seperti ini, kemudian namanya misalnya kita buat. Kemudian nanti kalau kita klik simpan data, maka datanya itu akan disimpan di dalam database dan ditampilkan di dalam list view yang sudah kita letakkan di dalam form kita. Nanti kalau kita klik tombol keluar, maka form kita ini akan ditutup. Nah, seperti itu nanti yang akan kita lakukan pada tutorial ini. Nah, langsung saja kita desain aplikasinya dengan menggunakan aplikasi Eclipse untuk mendesain dan mengkodingkannya. Baik, kita desain seperti ini. Silahkan didesain seperti tampilan di tutorial ini. Di sini ada tombol add data, kemudian ada tombol keluar. Untuk tombol add data, kita ganti ID-nya menjadi B tambah, kemudian tombol keluar atau button keluar kita ganti ID-nya menjadi B keluar. Nah, di sini ada text view dan di sini ada list view untuk menampilkan datanya nanti. Untuk list view kita ganti ID-nya menjadi LV mahasiswa. Nah, kemudian untuk masing-masing tombol, pada coding XML-nya kita tambahkan nilai property untuk on click-nya menjadi aksi untuk setiap tombol. Jadi ada dua tombol di sini. Kita double klik dulu tombol add data, kemudian kita tambahkan nilai property dari on click-nya menjadi aksi. Begitu juga untuk tombol keluar, kita double klik, kemudian kita tambahkan property on click-nya menjadi aksi. Jadi sama. Jadi tombol keluar tadi dengan tombol tambah, nilai property on click-nya sama. Nah, kemudian untuk perintah pembentukan database dan tabelnya itu kita letakkan di dalam satu modul atau kelas yang terpisah. Jadi kita tambahkan file modulnya melalui folder src, kemudian com.example, kita tambahkan kelasnya. Kita buat saja namanya misalnya modul underscore db. Kita buat saja seperti ini. Kemudian kita finishkan. Lalu di coding modul db-nya kita lengkapi dulu kelasnya ini, kita tambahkan extend. Kemudian kita buat di sini SQLite open helper. Oke, kita tambahkan ini sehingga dengan otomatis ini ditambahkan di bagian import. Kemudian di bagian import ini kita tambahkan lagi referensi penggunaan SQLite. Kita buat import Android database SQLite, kemudian SQLite database. Kemudian satu lagi import Android content, kemudian konteks. Ini juga nanti kita perlukan. Jadi tiga ini wajib kita tambahkan di bagian atau di file class modul. Kemudian di bawah ini kita deklarasikan sebuah variabel yang menampung nama database yang nanti kita buat seperti ini, private static string. Kita buat saja nama variabelnya nama database, baru kita buat nama database yang misalnya db mahasiswa. Kita buat seperti ini nama database-nya.
Jadi nanti nama database-nya adalah DB mahasiswa dan sudah kita simpan atau ditampung oleh sebuah variabel yang bernama nama underscore database. Kemudian kita deklarasikan sebuah prosedur untuk konteksnya. Kita buat seperti ini, public modul db dalam kurung konten konteks, kita buat saja konteks seperti ini. Kemudian kita buat di dalam ini super dalam kurung konteks, kemudian nama variabel nama database nya tadi nama underscore database, kemudian koma 0,1. Nah, kita lihat di sini masih di garis bawahi merah karena nama database-nya tidak sama. Jadi yang di sini harus sama dengan ini. Jadi sebenarnya tadi ini nama database. Oke, kita buat seperti ini sehingga ini sudah sama. Kemudian konteks ini tadi harus sama dengan ini. Nah, ini variabel dari konteksnya. Nah, berikutnya kita tambahkan di sini prosedur berikutnya. Kita buat public void buat tabel. Jadi kita buat di sini prosedur untuk membuat tabelnya. Jadi pembuatan tabelnya langsung kita deklarasikan pada file kelas modul ini. Kemudian kita buat di sini SQLite database, kemudian db. Jadi kita asumsikan db ini adalah variabel yang mewakili SQLite database. Kemudian di coding selanjutnya adalah membuat coding untuk create tabel di sini. Jadi kita tinggal buat db execute SQL. Ya, kita pilih seperti ini. Jadi db ini tadi adalah sama dengan db yang ini, sama dengan variabel yang kita buat di sini. Lalu di sini kita buat coding untuk SQL-nya untuk membuat tabel. Jadi untuk membuat tabel itu kan kalau di MySQL dia create tabel ya, table. Jadi sama juga di sini, tinggal kita buat create dalam string, baru kita buat nama tabelnya tbl mahasiswa. Kita buat saja tabelnya seperti ini, tbl mahasiswa. Jadi buat sebuah tabel jika tabelnya masih belum ada dengan nama tabel adalah tbl mahasiswa. Baru kita lengkapi dengan field-nya dan tipe data. Nah, kita sambung saja ke bawah, kita buat tanda tambah di situ. Kita buat seperti ini dalam kurung. Kita buat di sini dulu ID, ini kolom pertama. Kita buat tipenya adalah integer. Kita buat menjadi primary key. Kemudian auto increment. Kemudian kolom kedua misalnya kita buat npm, ini misalnya di sini kita buat dia teks, karena di SQLite string itu tipenya adalah sama dengan teks. Kemudian satu lagi nama, ini juga tipenya kita buat teks. Oke, kita buat huruf kecil saja supaya nanti lebih enak kita gunakan ya, npm. Oke, kita buat seperti ini. Sampai pada tahap ini berarti kita sudah mendeklarasikan pembuatan tabelnya. Kemudian pada modul ini juga kita harus meletakkan dua prosedur lagi. Prosedurnya itu adalah, oke, saya buat saja seperti ini. Oke, ini. Jadi ini harus ada. Jadi public void on create, kemudian public void on upgrade. Jadi dua ini wajib kita tambahkan untuk melengkapi isi dari kelas modul db ini. Jadi modul db ini nanti kalau misalnya kita mau tambahkan lagi, maka boleh saja misalnya fungsi-fungsi yang lain atau modul yang lain, misalnya untuk update, untuk delete, atau untuk menampilkan data, boleh nanti kita tambahkan di bagian ini. Kita save dulu, save all. Kalau sudah, sekarang kita lihat
dulu bahwa nama database kita tadi adalah DB mahasiswa, sudah diwakili oleh nama underscore database. Kemudian untuk pembuatan tabel sudah kita buat dalam prosedur buat underscore tabel, sifatnya adalah public. Karena sifatnya public di sini prosedurnya, berarti prosedur ini boleh kita panggil ke kelas yang lain. Nah, itu kelebihannya nanti kalau kita gunakan public di sini. Nah, sekarang kita ke file main activity. Nah, kita double klik. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, nanti kita lengkapi coding-coding ini. Yang pertama, kita tambahkan referensi penggunaan SQLite dulu sini, sama seperti ini tadi. Jadi ada SQLite Open Helper, kemudian ada SQLite Database. Kita tambahkan dulu yang dua ini. Jadi kita tinggal supaya cepat, kita copy saja yang dua ini. Kemudian kita tambahkan di bagian import di file main activity. Kemudian nanti kita gunakan, karena nanti di modul tadi ada yang kita simpan itu ada kolom npm, kemudian ada kolom nama, berarti harus ada edit text-nya ini. Jadi kita tambahkan di sini referensi penggunaan edit text. Jadi text. Kemudian list view juga nanti akan kita gunakan. Kita buat referensinya import Android widget, kemudian list view. Nah, karena kita menggunakan list view, berarti kita harus menambahkan referensi Android, kemudian widget, kemudian array adapter. Kita harus tambahkan ini. Kemudian satu lagi, import Android widget adapter view. Oke, adapter view kita tambahkan seperti ini. Kemudian nanti kita gunakan TOAS, kita tambahkan juga TOAS. Nah, kemudian kita gunakan juga nanti alert dialog, kita tambahkan referensinya import Android app, kemudian alert dialog. Kemudian kalau kita sudah menggunakan alert dialog, berarti kita harus menambahkan satu referensi berikutnya, Android content, kemudian dialog interface. Jadi dua ini khusus untuk alert dialog. Nah, karena modelnya ini tadi seperti ini, ada alert dialog form, maka untuk membuat form ini saya sudah jelaskan pada tutorial yang lain di channel Onehe. Nah, di sini kita perlukan satu layout ya. Jadi kita harus tambahkan referensi layout di sini, linear layout ya. Import Android widget, kemudian linear layout. Kita harus tambahkan ini. Karena nanti kita mau menampilkan kotak dialog, tapi di dalamnya ada form. Nah, nanti referensi di teks tadi ini kita gunakan di alert dialog formnya. Nah, berikutnya, karena kita menggunakan SQLite, maka untuk SQLite ini kalau di main activity-nya kita perlu tambahkan dua referensi yang lain, yaitu kita buat di sini import Android database, kemudian di sini ada kursor, kita tambahkan ini. Kemudian untuk kontennya kita tambahkan lagi import Android content, kemudian konteks value ya, maksudnya konten value ini nanti kita gunakan sebagai referensi pengambilan atau penginputan nilai-nilai yang akan kita simpan di dalam tabel ya, field tabel. Jadi di sini kita tambahkan ada 4 ya referensi khusus untuk main activity, sedangkan di modulnya tadi hanya 3 ini. Nah, kalau nanti misalnya kita perintah untuk menyimpan data itu kita letakkan di modul, berarti referensi content value-nya tadi kita tambahkan di bagian import file modul.
Nah, karena nanti proses penyimpanan kita letakkan di kelas main activity, makanya referensinya ditambahkan di sini. Berikutnya, di main activity, di bawah kelas main activity, kita buat di sini deklarasikan beberapa variabel yang mewakili objek-objek yang kita gunakan di dalam desain kita nanti. Kita buat saja seperti ini, saya pastikan saja. Oke, kita buat seperti ini. Oke, array list tadi belum kita tambahkan ya, array list. Kita importkan seperti ini, import Java. Nah, ini saya ulangi dulu. Nah, ini masih error, kita klik saja di bagian errornya ini atau di lampunya ini. Kemudian import array list Java until ini. Kita double klik saja supaya ditambahkan. Oke. Kalau sudah, ini kita deklarasikan LV ini adalah yang mewakili objek list view, T yang mewakili TOAS, kemudian kotak LV ini yang mewakili array adapter, kemudian LST mahasiswa ini yang mewakili array list, kemudian kotak pesan ini variabel yang mewakili alert dialog, kemudian E npm dan E nama ini yang mewakili edit text. Nah, nanti edit text yang kita gunakan di sini tadi. Kemudian DB itu yang mewakili SQLite database. DB cursor ini yang mewakili kursor. Kemudian MDL DB ini yang mewakili modul DB, file modul DB ini. Jadi kita deklarasikan lagi variabelnya di main activity. Jadi diwakili oleh MDL DB. Boleh yang lain nanti kita gunakan di sini. Ini suka hati. Yang penting nanti pada proses pengkodian ini harus sama. Nah, berikutnya di bagian on create, kita tambahkan perintah ini di bagian on create. Oke, kita tambahkan ini. Oke, di bagian on create kita tambahkan ini. Yang ini MDL DB. Ini MDL DB ini tadi kan yang ini. Berarti yang mewakili file kelas modul DB atau yang ini tadi. Jadi kita buat di sini MDL DB, nama variabel yang mewakilinya kita buat sama dengan new modul DB. Modul DB adalah nama filenya atau sama dengan ini. This, kemudian DB. DB tadi adalah yang mewakili SQLite database. Jadi ini. Jadi DB sama dengan MDL DB. MDL DB adalah yang mewakili file modul DB. Titik get readable database. Jadi perintah ini wajib kita gunakan supaya kita bisa mengakses atau kita bisa diberikan akses untuk membaca database. Kemudian MDL titik buat table. Jadi nah ini kita gunakan atau kenapa kita buat di sini perintah ini supaya nanti pada saat kita on create project kita itu atau pada saat kita loading, maka perintah di prosedur buat tabel tadi yang ada di MDL DB ini tadi yang mewakili modul DB. Berarti artinya prosedur buat tabel yang ada di file modul DB itu dieksekusi. Jadi kalau kita lihat tadi perintah yang ada di prosedur buat tabel itu pada modul DB itu adalah perintah SQL untuk membuat tabel. Nah, ini kita eksekusi perintah ini pada saat kita loading project kita. Nah, jadi makanya kita panggil di bagian on create. Jadi cara memanggilnya kita sebutkan apa nama variabel yang mewakili file yang ada tadi prosedur buat tabel ini. Nah, tadi filenya ada di modul DB. Modul DB ini kalau di main activity diwakili oleh MDL DB. Jadi kita buat di sini MDL DB titik buat tabel DB. DB tadi adalah yang mewakili SQLite database. Kemudian ini yang sudah ada set content view, layout activity main. Kemudian ini untuk mengkoneksikan variabel LV ini tadi
ke objek yang dia wakili. Jadi yang dia wakili tadi adalah list view yang ber-ID LV mahasiswa. LV mahasiswa tadi kalau di activity main adalah yang ini. Kemudian kotak LV sama dengan new array ini untuk membuat konstruksi isinya atau tampilannya nanti. Kita buat kotak LV ini tadi adalah array adapternya. Sama dengan new array adapter string this Android Air layout selected yellow atom LST mahasiswa. LST mahasiswa ini tadi adalah array listnya. Jadi array listnya ini nanti isinya adalah dari database. Kemudian LV.set adapter kotak list view. Jadi untuk penggunaan list view kita sudah bahas pada tutorial sebelumnya yang ada di Onege channel. Nah, berikutnya kita tambahkan di sini prosedur untuk perintah tombol. Nanti kalau kita klik tombol add data, kemudian tombol keluar, kita tambahkan prosedurnya di sini. Boleh di bawah ini saja. Kita buat di sini public void aksi, kemudian view kita buat saja di sini klik. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini view-nya masih di garis bawahi karena referensinya belum ada. Jadi tinggal kita tambahkan di bagian importnya tadi. Import Android, kemudian view, kemudian oke, kita buat seperti ini referensinya. Sehingga di sini sudah benar. Tinggal kita buat di sini switch dalam kurung klik titik get ID. Nah, untuk tombol yang pertama tadi adalah div tambah. Kemudian yang tombol yang kedua cache RID D keluar. Oke, kita buat seperti ini, break. Nah, nanti untuk perintah tambah kita letakkan di bagian ini. Kemudian perintah untuk keluar kita letakkan di bagian ID B keluar. Nah, supaya lebih simple, prosedur untuk menambahkan data ini dan keluar ini nanti kita buat dalam satu prosedur, sehingga nanti kita tinggal panggil di dalam prosedur aksi. Nah, sekarang kita buat dulu perintah atau prosedur untuk menyimpan data. Jadi kita buat satu prosedur di sini. Misalnya kita buat nama prosedurnya public void. Kita buat saja simpan data. Kemudian SQLite database, kemudian DB. Oke, kita buat seperti ini. Jadi konstruksinya public void simpan data. Jadi nama prosedurnya adalah simpan data. Kemudian SQL database, kemudian DB. Kemudian kita buat di sini try. Kemudian di sini kita buat catch. Kita buat seperti ini. Jadi try ini adalah pada ini prosedur try ini kita gunakan pada saat kondisi benar, sedangkan pada saat kondisi error atau salah maka yang dieksekusi adalah bagian catch. Jadi kita buat validasinya di sini. Kalau benar berarti kita letakkan perintahnya di bagian try, yang dieksekusi adalah bagian try. Sedangkan kalau error atau ada kesalahan maka yang dieksekusi adalah catch. Nah, misalnya kalau gagal kita tampilkan saja TOAS. Nah, TOAS tadi diwakili oleh T, berarti tinggal kita buat di sini T sama dengan TOAS titik make text application. Kemudian di sini kita buat data gagal disimpan. Durasinya kita buat TOAS titik length. Kemudian tinggal kita buat di sini. Kita buat saja di sini titik koma.
t.show. Oke, kita buat saja seperti ini. Oke, ini perintah kalau gagal. Kalau benar, maka seharusnya nanti kalau benar, maka yang dilakukan adalah menyimpan teks yang kita inputkan di edit text npm dan nama ke dalam database kita. Nah, kita letakkan perintahnya di bagian ini. Nah, sebelum kita simpan, kita buat dulu satu variabel yang mewakili nanti edit text npm dan edit text nama, atau yang menyimpan nilai dari npm dan nama dalam bentuk string. Jadi kita deklarasikan di bagian try-nya ini, kita buat saja string, kita buat saja namanya txt npm sama dengan, nah isinya itu nanti kita ambil dari npm. Nah, isinya kita ambil dari npm string dari npm. Jadi tinggal kita buat npm get text to string. Oke, kita buat seperti ini. Begitu juga untuk yang nama. Jadi tinggal kita buat txt nama. Tadi nama variabelnya adalah nama. Jadi ini nama. Kemudian kita buat seperti ini. If txt npm titik equal, nah kalau kosong, dan txt nama ya equal kosong, maka yang terjadi adalah kita simpan datanya. Tapi kalau dia nanti, ini kalau kosong ya, kalau kosong berarti yang terjadi adalah tidak disimpan datanya. Tetapi kalau dia sudah berisi, nah di sini simpan datanya. Jadi kalau berisi semua, artinya string dari txt npm tidak kosong, txt nama juga tidak kosong, maka disimpan recordnya. Tetapi kalau kosong, nah kita buat saja toas di sini. Jadi kita copy saja yang ini tadi. Nah, tinggal kita ganti toas make text get application. Kita ganti teksnya, kita buat saja seperti ini. Nah, jadi ini kita tampilkan nanti informasi bahwa ada data yang kosong. Tapi kalau sudah berisi semua, berarti bagian else ini. Disinilah kita buat perintah untuk menyimpan record. Nah, untuk menyimpan recordnya kita letakkan di bagian else. Nah, tadi sudah saya jelaskan di bagian awal bahwa content values ini kita perlukan untuk menyimpan, atau dapat kita artikan bahwa content value ini adalah referensi yang kita gunakan untuk pembacaan data yang akan kita simpan. Jadi kita buat seperti ini terlebih dahulu. Content values kita buat saja di sini, misalnya cv data sama dengan new content values. Kita buat di sini new content values seperti ini, jadi koma. Baru kita isi cv value ini, kita isi dengan txt npm dan txt nama. Jadi content value inilah nanti yang mewakili data itu untuk disimpan di dalam database. Jadi kita buat di sini cv data titik put. Nah, kita lihat di sini ada key. Key-nya adalah ini alamat filenya. Jadi nama fill tabelnya. Kalau kita lihat tadi, nama fill tabelnya itu adalah, kalau di modul tadi adalah npm. Kemudian kolom keduanya adalah nama. Jadi yang kita inputkan di sini, ini kita simpan di dalam kolom npm. Kemudian nama kita simpan di dalam kolom nama. Jadi sekali lagi, key-nya adalah nama kolom tabelnya, sedangkan value-nya adalah nilainya. Jadi nilainya ini tadi sudah diwakili oleh txt npm dan txt nama. Jadi untuk kolom yang pertama tadi adalah npm, value-nya nilainya dari mana diambil? Dari txt npm. Nah, begitu juga yang kedua,
sorry, ini kita buat di dalam tanda petik ya, karena string. Save data yang kedua, put. Yang kedua, karena ini string key, harus kita buat di dalam tanda petik 2. Kolom yang keduanya tadi adalah nama. Nilainya dari mana diambil untuk kolom yang kedua? Dari txt nama. Kita buat seperti ini. Tinggal kita buat perintah untuk mengeksekusi perintah penyimpanan. Jadi tinggal kita buat. Jadi kita buat di sini db insert. Jadi kita lihat di sini ada nama tabel. Nah, kita sebutkan tabelnya dalam string tadi tbl mahasiswa. Jadi harus sama dengan di modul tadi. Jadi modul tadi nama tabelnya adalah tbl mahasiswa. Jadi kita buat di sini tbl mahasiswa. Null kolom hacknya kita buat saja null. Kemudian value-nya, nilai-nilainya diambil dari variabel cv data. Oke, jadi seperti ini. Jadi perintah untuk simpannya sudah selesai. Jadi seperti ini. Jadi ini nama prosedur ini tinggal kita panggil nanti di sini. Ketika diklik B tambah, maka yang dilakukan adalah menyimpan data. Cuman di sini untuk B tambah, nanti kalau kita klik B tambah, seharusnya tadi kan seperti ini. Kalau kita klik B tambah, nah muncul dulu ini. Nanti setelah itu kalau kita klik tombol simpan, baru dipanggil prosedur simpan data. Jadi sekali lagi kalau kita klik B tambah, maka yang dilakukan adalah menampilkan kotak dialog form ini. Nah, nanti di dalam kotak dialog form ini ada tombol simpan. Kalau diklik tombol simpannya, baru kita panggil prosedur simpan data. Nah, sekarang kita buat dulu perintah untuk membuat alert dialog form seperti ini. Jadi sekali lagi dia muncul pada saat kita klik tombol add data. Berarti di sini perintahnya itu kita buat seperti ini. Jadi kita buat di sini linear layout. Kita buat form yang ditampilkan ini. Nah, yang ini kita buat saja variabelnya adalah form input. Kemudian form input itu set orientation linear layout vertical. Jadi nanti susunan dari objek-objek itu dibuat vertikal. Nah, ini juga untuk kotak dialog form ini sudah ada tutorialnya di channel Onehe. Nah, di dalam dialog ini ada dua objek di dalamnya, ya, ada edit text 2, kemudian nanti ada dua tombol. Jadi ini positif, tombol positif, ini tombol negatif. Nah, kita deklarasikan dulu untuk variabel edit text yang dua ini. Jadi kita buat enpm sebagai edit text yang baru. Jadi enpm tadi sudah dideklarasikan di bagian awal. Ini enpm nama sebagai new edit text. Ini. Kemudian set hint. Set hint ini gunanya untuk menampilkan tulisan ini input npm. Kemudian kita tambahkan edit text enpm ini ke dalam form input atau kotak dialog form input. Jadi perintahnya ini form input titik add view enpm. Nah, perintah ini juga sama untuk nama. Nah, nanti kalau Anda tambahkan misalnya edit text yang lain, berarti caranya sama seperti ini. Dengan catatan tadi di bagian awal harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, berikutnya ini untuk mengeset atau mengatur kotak pesannya. Nah, kotak pesan ini tadi adalah dialog formnya ya. Jadi tadi di bagian atas sudah kita buat di sini. Kotak pesan itu adalah alert dialog builder-nya. Jadi tinggal kita set di sini kotak pesan sama dengan new alert dialog builder this. Kemudian titelnya, judulnya adalah ini. Nah, ini form input data mahasiswa. Jadi titelnya ini. Kemudian set icon, ikonnya itu adalah ini. Jadi saya gunakan saja icon yang ada di dalam project kita ini yang otomatis ada, yang sudah disediakan defaultnya IC launcher ini. Kemudian set view-nya, tampilannya apa? Tampilannya itu adalah dari form input. Form input ini tadi adalah linear layout. Jadi makanya bisa tampil seperti ini.
Kemudian set positive button. Jadi positive buttonnya kita buat yang ini, simpan data. Nah, kita lihat di sini teksnya adalah simpan data. New dialog interface on click. Jadi kalau kita klik apa yang terjadi? Ya, ini. Jadi yang terjadi nanti di sini perintahnya di bagian ini. Jadi di sini seharusnya tadi untuk menyimpan data tadi. Kalau diklik negatif button, ini kita tambahkan lagi negatif button, kotak pesan titik set negatif button. Kalau diklik, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita cancel, artinya ini kita tutup. Jadi kotak dialog ini kita tutup. Nah, perintahnya seperti ini. Jadi tinggal kita panggil di sini prosedur untuk menyimpan data tadi. Jadi prosedur untuk menyimpan data tadi sudah kita buat ini. Tinggal kita panggil nama prosedurnya ini. Jadi kita tinggal panggil di bagian ini. Jadi kita buat simpan data dalam kurung, kita buat seperti ini. Jadi kita tambahkan di dalam kurungnya DB. Oke, jadi kita buat seperti ini. Jadi nanti kalau kita klik tombol simpan pada kotak dialog yang muncul saat kita klik tombol tambah seperti ini. Nah, ini add data. Kemudian kalau kita klik tombol simpan dengan catatan ini sudah kita isi terlebih dahulu, kita simpan data, maka yang dilakukan adalah mengeksekusi coding-coding yang ada di prosedur simpan data. Jadi simpan data itu tadi adalah ini. Oke, berikutnya bagaimana supaya datanya bisa ditampilkan nanti. Jadi nanti misalnya seperti tadi, saya masukkan ini, npm-nya adalah ini, kemudian namanya adalah ABC. Jadi ketika saya klik simpan, maka datanya itu langsung ditampilkan di sini. Jadi bagaimana caranya? Berarti seharusnya kan perintahnya harus di sini, gitu ya, di bagian ini. Jadi setelah disimpan ditampilkan datanya. Nah, kita buat perintahnya. Jadi supaya lebih simpel, kita buat perintahnya di bagian yang terpisah. Oke, kita buat saja di bawah ini. Sama seperti tadi, tinggal kita buat satu prosedur baru, public void. Kita buat saja di sini namanya tampil data dalam kurung SQLite database kemudian DB. Oke, kita buat seperti ini prosedur baru. Nah, nanti di sini kita buat perintah untuk menampilkan data ke dalam list view. Jadi memanggil data yang ada di dalam database, kemudian kita tampilkan di list view. Nah, sehingga nanti seperti ini. Nah, perintahnya itu sederhana, sama seperti tadi sebenarnya. Kalau kita akses database-nya, kita definisikan dulu modulnya apa, kemudian koneksi database-nya. Tinggal kita buat seperti itu di sini. Jadi ini mdl-db titik on open. Nah, ini ya, mdl-db on open. mdl-db ini tadi adalah yang mewakili kelas modul db. Jadi mdl-db on open db, kemudian mdl-db get readable database. Jadi perhatikan di sini readable, karena kita mau mengambil isi dari record database, maka yang kita gunakan di sini adalah get readable. Tapi kalau kita mengakses database-nya tadi, yang kita gunakan adalah get write database. Jadi berbeda ya. Jadi kalau di sini get readable. Kemudian db kursor. Jadi db kursor ini tadi adalah kursornya. Jadi perhatikan tadi di sini kursor sudah kita definisikan di awal, db kursor. Tadi sudah kita tambahkan referensinya. Ini database kursor. Jadi kursor ini kita gunakan pada saat mengakses record database. Jadi db kursor sama dengan db raw query. Nah, perintahnya sama seperti di MySQL, select bintang from tabel mahasiswa. Jadi tampilkan semua record dari tabel mahasiswa, urutkan berdasarkan ID. Nah, ini ya, jadi select bintang from. Jadi perintahnya sama seperti MySQL, hanya konstruksinya yang berbeda. Kemudian kita kosongkan list view-nya, baru kita isi. Jadi kita periksa dulu apakah ada record di tabel itu. Jadi kita buat if db cursor move to first. Jadi peletakan dimulai dari awal atau ambil data yang paling awal sampai akhir. Jadi karena datanya mungkin nanti lebih dari satu, maka dilakukan perulangan untuk melakukan proses pengambilan data.
Jadi do while, lakukan hingga datanya sampai data akhir. Apa yang dilakukan? Mengisi LST mahasiswa. Jadi LST mahasiswa ini tadi list view-nya, array-nya. Tambahkan isinya. Isinya itu diambil dari kursor, db kursor get string. Nah ini dua ini adalah alamat kolom. Jadi kolom yang kedua. Jadi kalau kita lihat tadi di modul db, kolom yang kedua itu adalah nama. Itu sebabnya yang ditampilkan di sini adalah nama. Kalau misalnya kita ganti jadi 1 berarti kolom npm. Kalau kita gantikan menjadi 0 berarti id. Yang kita buat di sini get string 2. Jadi db kursor adalah referensi atau variabel referensi pengambilan record. lst mahasiswa add db kursor get string, alamat kolomnya, kemudian while db kursor move next to next. Jadi sampai lakukan pengambilan record itu sampai record yang paling terakhir. Jadi move to next, mulai dari awal record pertama sampai record yang terakhir. Jadi sederhana codingnya. Jadi ini tinggal kita buat tadi di saat disimpan ya, dalam kurung db. Oke, kita buat seperti ini. Oke, jadi perintahnya untuk tambah tadi ini linear layout, mendefinisikan variabel mewakili linear layout, kemudian mengatur data yang ditampung atau mengatur tampilan layout dari kotak dialognya. Kemudian kalau kita klik tombol simpan, apa yang terjadi? Jadi on click listener. Jadi menampilkan data, menyimpan data, dan menampilkan data. Kemudian tombol keluar. Nah, untuk tombol keluar, ini juga tampil kotak dialog. Nah, sebenarnya untuk membentuk kotak dialog tadi sama. Seperti pada saat kita klik tombol B tambah. Hanya saja perbedaannya, kalau di tombol keluar, tidak ada form di sini. Form input itu tidak ada. Nah, hanya kotak dialog saja. Nah, jadi perintahnya ini, jadi kita hanya membuat kotak dialog saja dan memasukkan perintah pada saat kita klik tombol ya dan tombol tidak. Nah, pada saat kita klik tombol ya, maka yang terjadi adalah finish, menutup form. Kalau tidak berarti di cancel. Oke, jadi seperti itu perintahnya untuk tombol keluar, kemudian untuk tombol simpan. Jadi sekali lagi untuk simpan tadi perintahnya adalah ini. Kemudian untuk menampilkan data perintahnya adalah ini. Karena ini kita buat di dalam prosedur, maka tinggal kita panggil pada saat kita klik tombol simpan. Oke. Nah, sekali lagi untuk database, sekali lagi ini kita harus tambahkan ya referensi penggunaan SQL. Ini SQL helper ini tidak perlu karena tidak kita gunakan di sini, kecuali kalau kita gunakan. Nah, ini tadi hanya kita gunakan di modul DB ya, ini di SQL Open Helper. Jadi di sini sebenarnya boleh kita hapus saja. Begitu juga adapter view. Jadi adapter view ini boleh kita hapus. Oke, baik. Kalau sudah kita save all project kita ini, kita coba jalankan. Oke, kita tunggu masih di loading. Baik, aplikasi kita sudah jalan, tetapi di sini ada error. Kita force dulu, kita lihat errornya. Oke, kita lihat di bagian on create-nya. Nama tabelnya, oke, nama tabelnya sudah sama, kita lihat di modul. Oke, nama tabelnya sudah sama. Kita ini ya, bukan no tapi not. Jadi create table if not exist. Kemudian ini auto increment. Jadi tidak ada spasi. Kita save all lagi. Kita coba jalankan lagi.
Oke, sudah tidak error, sudah tampil. Sekarang kita coba klik add data. Oke, berarti sudah berhasil. Perintah untuk menampilkan kotak dialognya. Jadi yang ini tadi. Oke, kotak dialog menampilkan kotak dialog. Sekarang kalau kita klik tombol simpan data, kita lihat apa sudah disimpan datanya atau belum. Kita misalnya kosongkan, kita klik simpan. Nah, di sini ada data yang kosong. Jadi coba kita ulangi. Ada data yang kosong. Nah, kenapa muncul itu? Karena perintah ini tadi sudah kita buat di sini. If di prosedur simpan, if txt npm sama dengan kosong dan txt nama sama dengan kosong, maka tampil TOAS. Tapi kalau sudah berisi, maka disimpan datanya. Berarti kita lihat kalau kita isi, kita masukkan misalnya npm-nya 12345, namanya misalnya Budi. Kemudian kita coba klik tombol simpan. Nah, berarti sudah disimpan dan ditampilkan di list view kita. Coba kita keluar. Kita yes kan. Kita buka lagi aplikasi kita. Kebetulan aplikasi kita ini. Nah, ini datanya tidak ditampilkan. Pada saat ini di loading, datanya tidak ditampilkan di sini. Padahal tadi sudah kita simpan satu record. Nah, berarti kita tambahkan perintah. Pada saat di onCreate ini, kita tambahkan perintah untuk memanggil atau menampilkan data yang ada di dalam database di list view. Nah, perintahnya itu tadi kan ini prosedurnya. Jadi ini tinggal kita panggil di bagian onCreate. Jadi kita copy saja. Di bagian onCreate, setelah dibuat tabelnya, nah ini diisi adapternya nanti, kita buat di sini. Dalam kurung db. Oke, kita buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Kita simpan, save all, kemudian kita jalankan lagi. Kita lihat apakah sudah ditampilkan di bagian awal. Oke, sudah ditampilkan. Coba kita tambahkan lagi. Misalnya 2234. Kemudian namanya misalnya Susi. Kita coba simpan. Oke, tersimpan. Coba kita keluar. Kemudian kita jalankan. Nah, sudah ada di sini. Oke, jadi perintah untuk menampilkannya sudah kita panggil di bagian onCreate. Yang ini tadi. Sehingga datanya sudah ditampilkan di emulator kita. Nah, seperti itu cara penyimpanan data di dalam database SQLite. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial bagian berikutnya. Jadi di bagian berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana mengedit data, merubah data yang sudah tersimpan di dalam database SQLite dan menghapus data. Terima kasih.